Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ananda Evilia Santi, 2. Tita Asdi Arimbi, 3. Arlina Puspadewi, 4. Rianto, dan 5. Diva Rizky Rosa akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rekrutmen. A. Rekrutmen. Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Shimamura, dalam buku koleksi Digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua, menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson dalam Nana Nurianta tahun 2008, rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga, menurut Noe et al. Tahun 2000, rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Yang keempat, menurut Dr. Faustino Cardoso Gomez tahun 2003, rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Yang kelima, menurut Robert L. Mathis tahun 2011, rekrutmen adalah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan. Kemudian, definisi rekrutmen secara umum. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen yang pertama, rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Yang kedua, setelah rekrutmen, proses selanjutnya adalah proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. B. Hubungan analisis pekerjaan, perencanaan sumber daya manusia, dan rekrutmen. Analisis pekerjaan memberikan informasi yang digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan atau daftar tentang pekerjaan tersebut, dan spesifikasi pekerjaan atau jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Menurut Dessler Pennelia atau spesialis dalam sumber daya manusia, biasanya mengumpulkan beberapa informasi berikut melalui analisis pekerjaan, yaitu 1. Aktivitas pekerjaan, 2. Perilaku manusia, 3. Mesin, perangkat, peralatan, dan bantuan pekerjaan, 4. Standar prestasi, 5. Kontrak pekerjaan, dan 6. Persyaratan manusia. Analisis pekerjaan penting dilakukan sebelum diadakan perekrutan tenaga kerja. Adapun tujuan analisis pekerjaan yaitu 1. Memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat. 2. Memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja. 3. Menciptakan iklim dan kondisi kerja yang kondusif. Perencanaan sumber daya manusia menentukan jumlah jabatan tertentu yang akan diisi. Sedangkan rekrutmen memfokuskan perhatiannya pada penyediaan sumber tenaga kerja yang berkualitas untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mutu yang sesuai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode rekrutmen yang efektif. Sebelum melakukan perekrutan, perusahaan tentunya telah mengidentifikasi kebutuhan kerja yang sedang perusahaan cari. Dalam hal ini, ada beberapa hal dalam mengidentifikasi hal tersebut. Yang pertama yaitu, pastikan perusahaan memiliki kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, ada cek performa tim dan analisis juga skill. Yang ketiga, jika ada karyawan yang resign, ini adalah tanda utama di mana perusahaan harus segera mempersiapkan proses rekrutmen.
Pada saat pelamar melamar kerja, surat lamaran kerja dan CV yang baik adalah sesuai dengan kriteria deskripsi perusahaan yang telah dibuat oleh perusahaan. Dalam proses perekrutan ini juga, perusahaan harus melakukan wawancara penyaringan bagi calon karyawan yang sudah mendaftar pada perusahaan tersebut. Fungsi utama dari sistem dan prosedur rekrutmen adalah untuk memastikan bahwa mereka yang masuk dalam organisasi memiliki motivasi yang tinggi dan kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan saat ini, yang di masa yang akan datang akan menjadikan sebuah perusahaan itu semakin baik lagi. Pada prinsipnya, yang disebut dengan rekrutmen adalah proses mencari atau menemukan dan menarik para pelamar kerja untuk menjadi pegawai pada perusahaan tertentu. Supaya proses rekrutmen yang efektif dapat berjalan dengan baik, tentunya juga harus tersedia informasi yang akurat dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dalam organisasi. Hasil rekrutmen adalah sekumpulan pelamar kerja yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan baru. Tujuan akhir dari proses rekrutmen adalah terkumpulnya calon-calon karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi lowongan kerja yang ada. Untuk mendapatkan SDM yang profesional, kunci utamanya yaitu terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development yang pada calon karyawan. Oleh karena itu, perusahaan haruslah teliti dalam memilih dan menerima calon karyawan yang berkualitas dan tentunya profesional dalam bekerja. Yang selanjutnya, proses pelaksanaan rekrutmen. Proses rekrutmen yang efektif akan selalu dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Di sini ada langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai proses rekrutmen. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Yang kedua, merencanakan proses perekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketiga ada memasang lowongan iklan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkannya dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilihlah media untuk memasang iklan lowongan seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, ada memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Untuk mempersingkat proses pelamar yang sesuai dengan kriteria untuk memenuhi syarat dapat dihubungi melalui telepon atau WA untuk memberitahukan jadwal wawancara yang telah ditentukan. Informasikan kepada kandidat bahwa sebelum wawancara, mereka sudah harus mengisi formulir lamaran kerja, izin bagi perusahaan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, referensi, dan lainnya. Yang kelima ada memilih kandidat yang sesuai dengan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan semua langkah di atas, maka tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada saat memanggil kandidat terpilih, yang perlu dilakukan adalah menegosiasikan gaji serta tunjangan perusahaan seperti lembur, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk memberitahukan tanggal kandidat mulai bekerja sehingga memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas di perusahaan yang sebelumnya. Yang keenam ada menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah. Ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan perkenalkan beberapa karyawan lain untuk membuat karyawan baru merasa diterima dengan baik. Selama ini, kualitas karyawan ditentukan dari tahapan ataupun prosedur penerimaan atau proses rekrutmen karyawan. Melalui rekrutmen karyawan yang baik, maka tidak mustahil untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Proses melaksanakan rekrutmen. Proses rekrutmen yang efektif akan selalu dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Selain untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, hal ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan citra sebagai perusahaan yang berkualitas dan dinamis. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat digunakan sebagai panduan proses rekrutmen. 1. Menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan. Perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Beban kerja yang meningkat dari karyawan lama dapat menurunkan kinerja jika tidak mendapatkan segera pertolongan.
2. Merencanakan proses perekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan, serta menentukan di mana akan memasang iklan lowongan kerja, apakah media cetak atau online. 3. Memasang iklan lowongan kerja. Tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkannya dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilihan media untuk memasang iklan lowongan, seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan adanya iklan lowongan kerja yang efektif, maka lamaran kerja akan segera berdatangan. Sebelum itu terjadi, pastikan tim HRD telah menyiapkan kriteria pilihan untuk membantu proses eliminasi, seandainya pelamar yang masuk terlalu banyak jumlahnya. 5. Memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan semua langkah di atas, maka tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, persiapkan penawaran dan kontrak kerja yang sesuai dengan posisi dan jabatan tersebut. 6. Menerima karyawan baru. Akhir dari proses rekrutmen adalah menyambut karyawan baru perusahaan dengan ramah, karena impresi pertama yang baik akan menentukan hubungan kerja yang baik pula. Ajaklah karyawan baru untuk berkeliling dan perkenalkanlah dengan beberapa karyawan lain untuk membuat karyawan baru merasa diterima dengan baik. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan SDM yang profesional, kunci utamanya yaitu terletak pada proses rekrutmen calon karyawan. Untuk mencari pegawai yang profesional tidaklah mudah karena calon karyawan harus diseleksi dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan haruslah teliti dalam memilih dan menerima calon karyawan yang berkualitas dan profesional dalam bekerja, agar dapat merubah perusahaan menjadi lebih baik. Tujuan diadakan proses rekrutmen ini yaitu untuk menyediakan karyawan yang memenuhi syarat atau kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Demikian presentasi makalah dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.